Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada video yang mengangkat tema tentang mitos Ratu Pantai Selatan di negeri kita Nusantara. Banyak yang memuja, tak sedikit yang celaka. Tapi hanya sedikit yang benar-benar paham siapa Nyai Roro Kidul dalam hakikat jiwa. Apa jadinya jika sosok yang selama ini kau anggap sekadar legenda laut ternyata menyimpan kunci menuju kesadaran spiritual tertinggi? Ya, sebelum kita lanjut ke dalam pokok bahasan, yaitu misteri Nyai Roro Kidul antara mitos, energi gaib, dan ilmu hakikat. Silahkan tekan like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video menarik lainnya. Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan, telah lama menjadi sosok legendaris dalam budaya Nusantara, terutama di tanah Jawa. Banyak kisah dan mitos yang mengiringi namanya, dari cerita cinta spiritual hingga ritual pemanggilan kekuatan gaib. Namun, di balik kisah-kisah rakyat, terdapat pandangan yang lebih dalam dari sudut ilmu hakikat, yaitu bahwa sosok ini bukan sekadar legenda, tetapi manifestasi dari energi besar alam semesta yang dapat diakses oleh jiwa-jiwa tertentu. Siapa Nyai Roro Kidul dalam pandangan ilmu hakikat? Dalam spiritualitas kejawen dan ilmu hakikat, Nyai Roro Kidul dipandang bukan sebagai manusia atau makhluk biasa, tetapi sebagai makhluk hodam atau ruh tinggi penjaga wilayah maritim Nusantara. Ia dianggap sebagai representasi atau perwakilan dari energi feminin ilahiyah, penjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Dalam pandangan hakikat, tidak melihat sosok ini secara harfiah, melainkan sebagai simbol kekuatan batin, lautan rasa, dan kedalaman spiritual yang harus dipahami bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata batin. Mereka yang benar-benar menekuni ilmu batin seringkali menemukan Nyai Roro Kidul dalam bentuk energi, dan bukan sosok wanita bergaun hijau, tapi sebagai kekuatan halus yang menggetarkan kesadaran. Mengapa masih banyak yang menggunakan energinya? Banyak orang, terutama yang menekuni dunia spiritual, metafisika, hingga pesugihan, masih berusaha berkomunikasi atau menarik energi dari Nyai Roro Kidul. Ada beberapa alasan mendalam mengapa energi ini masih sangat dicari. 1. Energi alam yang masih aktif. Laut Selatan dianggap sebagai salah satu pusat energi alam Nusantara. Dalam ilmu hakikat, energi itu tidak mati, namun ia seperti api semesta yang bisa dinyalakan lewat laku tirakat, puasa, semedi, atau ritual tertentu. Nyai Roro Kidul adalah penjaga dan pintu gerbang ke energi tersebut. 2. Kebutuhan manusia akan kekuatan gaib. Di dunia modern sekalipun, manusia tetap mencari jalan cepat untuk kekuasaan, rezeki, pesona, atau perlindungan. Banyak yang percaya bahwa energi Nyai Roro Kidul bisa memberi karisma tingkat tinggi, keberuntungan, hingga perlindungan dari gangguan gaib. 3. Kontrak energi dan warisan leluhur. Sebagian orang yang masih menggunakan energinya adalah penerus ilmu warisan leluhur yang sudah terikat secara batin sejak lama. Dalam ilmu hakikat, ini dikenal sebagai ikatan energi lintas dimensi, di mana seseorang bisa menjadi pewaris hubungan spiritual dengan hodam tertentu, termasuk Nyai Roro Kidul. 4. Koneksi rasa dan batin. Energi Nyai Roro Kidul hanya bisa dihubungi oleh mereka yang sudah membuka rasa, yakni indera batin yang tajam dan murni. Dalam ilmu hakikat, seseorang yang mampu menyatu dengan lautan rasa akan lebih mudah menyambung dengan kekuatan-kekuatan gaib seperti ini. Pesan dari ilmu hakikat yaitu gunakan energi dengan kesadaran. Ilmu hakikat selalu menekankan niat dan kesucian hati dalam memanfaatkan energi gaib. Nyai Roro Kidul dalam dimensi batin bukan sekadar pemberi kekuatan, tapi juga penguji jiwa. Siapapun yang bermain-main dengan energinya tanpa kesiapan mental dan spiritual bisa tergelincir dalam ilusi, bahkan terjerat dalam ikatan karma gaib yang berat. Energinya bagaikan ombak yang bisa mengangkat dan bisa juga menenggelamkan. Maka, bagi para pencari atau pelaku ilmu hakikat,
penting untuk memahami bahwa hubungan dengan Nyai Roro Kidul bukanlah hubungan transaksional, tapi hubungan jiwa yang suci dan penuh tanggung jawab. Mitos Nyai Roro Kidul bukan sekadar dongeng pesisir selatan. Ia adalah cermin dari kedalaman rasa Nusantara, lambang kekuatan batin perempuan, dan penjaga gerbang spiritual yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang benar-benar tulus dalam pencarian dirinya. Di balik kabut mistisnya, tersimpan pelajaran hakikat, yakni bahwa energi terbesar adalah kesadaran jiwa yang sejati. Dalam video ini, kita telah menyelami lebih dalam sosok legendaris Nyai Roro Kidul dari perspektif ilmu hakikat. Siapa sebenarnya beliau? Apakah hanya sekadar mitos budaya, atau justru simbol dari kekuatan energi alam dan jiwa yang sangat nyata dalam dunia spiritual? Dari misteri Laut Selatan, Khodam Penjaga, hingga alasan mengapa banyak orang masih mencari dan menggunakan energi gaibnya, itu semuanya telah kita bahas dengan pendekatan batin dan penuh kesadaran. Temukan rahasia di balik mitos, pelajari hakikat energi, dan pahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya bisa dilihat, tapi harus dirasakan dengan rasa yang murni. Pesan moral dan spiritual di balik legenda yaitu bahaya dan tanggung jawab dalam menggunakan energi gaib, maka bijaklah dalam laku jiwa karena yang mutlak hanya Allah semata. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk terus mengikuti konten spiritual, budaya, dan hakikat kehidupan lainnya. Tulis di kolom komentar tentang apa pandanganmu tentang sosok Nyai Roro Kidul. Mitos, simbol, atau kekuatan nyata. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang tertarik dengan dunia spiritual dan budaya Nusantara, agar lebih banyak jiwa yang terhubung pada kesadaran sejati.